Selamat malam. Jadi saya rasa kita semua sepakat ya bahwa permasalahan dari pemilu saat ini, indikasi-indikasi kecurangan ini tidak bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi gini, sepakat itu kan harus dengan dasar yang pas, kan ya. Dan dikatakan bahwa itu bukannya tidak bisa dibawa ke ke Mahkamah Konstitusi, tetapi bisa ke Mahkamah Konstitusi dan bisa ke DPR. Kembali lagi di channel medsos kita, yaitu Macan Keadilan, dengan tagline berani mengaum atas ketidakadilan yang ada di Indonesia. Hari ini saya bersama siapa? Wirakusuma. Wow. Oke, Bang Wirakusuma yang hari ini akan menjadi narasumber kita terkait ini, Bang. Saya dapat kiriman video dari seorang tokoh ya yang bernama Antoni Budiawan. Nah, itu di TV ini sudah kita nanti putar. Kita konsepnya adalah reaction video atas pernyataan-pernyataan melalui narasinya. Jadi yang dia sampaikan bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh 02. Dia menduga kecurangan ini disangkut pautkan dengan bansos, dengan program-program pemerintah, yang padahal menurut saya ini rancu dia pernyataannya. Daripada saya menuduh rancu, lebih baik kita putar dulu, Bang ya. Oke. Kita reaction aja dulu. Oke, siap, kita putar. Selamat malam. Jadi saya rasa kita semua sepakat ya bahwa permasalahan dari pemilu saat ini, indikasi-indikasi kecurangan ini tidak bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan reputasi seperti itu. Yang jelas-jelas bahwa dia ini adalah sudah melanggar konstitusi. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa Oke. Gimana, Bang, menurut Abang nih? Tadi dia menyatakan kita semua sepakat. Abang sepakat nggak? Situ aja lah. Nggak mau saya. Ya, nggak bisa juga. Oke. Mungkin kita itu yang ada di situ ya. Tapi kan belum harus disurvei dulu di situ. Semua sepakat atau tidak? Betul. Artinya gini, sepakat itu kan harus dengan dasar yang pas, kan ya. Dan dikatakan bahwa kecurangan pemilu saat ini yang dibilang dia ini terstruktur dan masif itu tidak bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi dia bilang hanya bisa dibawa ke DPR, hak angket. Apa dasarnya, ya kan? Apa dasar? Justru menurut saya itu bukannya tidak bisa dibawa ke ke Mahkamah Konstitusi, tetapi bisa ke Mahkamah Konstitusi dan bisa ke DPR. Akan tetapi ini sebetulnya dua ranah yang berbeda, ya kan? Dia bilang telah melanggar konstitusi. Yang mana sih yang sudah dia langgar? Karena dalam hal ini walaupun KPU langsung di bawah presiden, tetapi mana yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, mana yang dibawa ke DPR, kan jelas gitu. Jelas bahwa MK akan memeriksa tentang pelaksanaan Pilpres itu sendiri. Seperti apa? Namanya sengketa pemilu. Di situ nanti akan diselidiki apakah memang ada pelanggaran-pelanggaran yang memang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara ataupun sebagai peserta pemilu. Itu berarti pernyataan yang dari awal juga sudah dipatahkan sebenarnya sama kita ya. Dia bilang kita semua sepakat. Berarti kita sepakat. Abang enggak kan? Saya juga enggak. Berarti dia doang berarti. Tapi yang kan saya gimana? Memberikan kelonggaran sama dia. Sepakat yang ada di situ. Tetapi ya tidak bisa diklaim gitu aja. Mungkin seharusnya kita sepakat kata dia ya. Kalau
setelah mendengar penjelasan dia. Iya. Tapi malah setelah mendengar penjelasan dia sepakat atau tidak, malah saya semakin tidak sepakat. Ya. Nah, yang dituduhkan TSM ini, oke, kita karena belum selesai nih ya, masih panjang nih, 16-17 menit nih. Kita lanjut lagi ya, Bang ya. Kecurangan ini sudah masuk TSM, terstruktur sistematis dan masif. Itu dibawa sebagai hak angket DPR adalah suatu terobosan yang tidak bisa membiarkan kecurangan ini terjadi. Jadi kalau kita lihat TSM, ini kalau terbukti, maka pasal 286 ayat 234 Undang-Undang Pemilu itu mengatakan bahwa pasangan calon bisa didiskualifikasi kalau terbukti. Oke. Gimana menurut Bang? Oke. Justru ini semakin jauh menurut saya. Ya kan? Oke. Jauhnya gimana? Ini justru TSM dia bilang ya kan, hanya bisa dibawa ke DPR, angket TSM, hanya terobosan gitu, terobosan. Ini bukan sebuah terobosan, tetapi ini konstitusinya sudah ada, aturannya sudah ada, undang-undangnya sudah ada. Ya kalau memang hak angket itu kan apa sih? Hak angket itu adalah sebuah aturan yang ada di pasal 24 kalau nggak salah ya, undang itu bahwa menyelidiki, memeriksa, mencari tahu, ya kan, istilahnya apakah ada pemerintah dalam hal ini presiden melakukan kesalahan-kesalahan atau melanggar konstitusi yang memang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Dia sebagai presiden melanggar sumpahnya misalkan untuk menjalankan pemerintahan pada Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan konstitusi. Tetapi kalau TSM tadi justru itu cara menyelidikinya memang harus diawali. Karena di sini kan saya sudah mengatakan bahwa pemilu itu kan ada tahapan persiapan, kemudian administrasi dan lain-lain, kemudian nanti di situ tahap kampanye sampai minggu tenang, kemudian nanti pencoblosan dan penghitungan, gitu kan. Nah, apakah ada di situ misalkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu peserta pemilu atau oleh penyelenggara pemilu? Nah, itu. Nah, siapa yang punya hak? Ya mungkin menyelidikinya misalkan dari peserta pemilu itu sendiri, yang melaporkan misalkan ke Bawaslu. Nanti Bawaslu yang sudah saya katakan bahwa nanti itu diregister atau tidak, atau nanti itu sebagai bahan bukti untuk ditunjukkan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti di situ diselidiki. Apakah misalnya dalam penghitungan, di dalam tahapan minggu tenang, misalkan dari TSM itu kan terstruktur, sistematis dan masif. Kalau misalkan hanya kejadiannya di beberapa tempat, kadang gini, Ceng. Gimana Bang? Gimana? Terus. Gini Ceng. Banyak kasus, kasuistik ya. Kasuistik itu artinya bahwa di beberapa tempat sporadis, misalkan ada nih, ini kan pemilu ini kan tidak pemilu presiden saja, tidak pilpres saja, ada DPD, DPR, DPRD, DPR RI, ya kan? Nah, ini banyak kepentingan-kepentingan, kadang-kadang kepentingannya berbeda juga. Misalkan dia memilih, dia pengen dipilih, kemudian kadang presidennya berbeda, join dengan partai lain, ada itu, tidak sedikit. Nah, di situ juga kan, misalkan dia banyak duit, banyak uang, ya kan, limpah, dia main uang misalkan, dia beli, dia nyuruh orang-orangnya timnya beli di bawah, ya kan, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 150, bahkan orang itu tidak dikenal di daerah itu, dia bisa membeli suara di beberapa daerah, dan kita sudah temukan itu. Nah, terus tindak lanjutnya gimana tuh? Kalau ketemu nih, misalnya ketemu, kan harus ada videonya,
saat transaksi, dan itu pun tidak serta-merta menjadi pelanggaran oleh pelaksana misalkan. Nah, ada juga memang misalkan biasanya kan itu sifatnya personal hukumnya, ya kan, orang yang melakukan money politiknya aja. Nah, ada juga saya kasih contoh kasus di mana itu lupa saya, ada nanti bahwa dari Bawaslu penyelenggara pemilu lah, penyelenggara pemilunya itu mereka bermain misalkan dengan caleg. Nih, tiba-tiba menggelembung suaranya. Nah, itu kan bukan atas perintah dari atas, ya kan? Itu permainan misalkan karena calonnya pengen jadi, dia beli suara yang tidak sah atau suara yang sisa, kan bisa aja. Itu. Nah, itu harus dibuktikan. Betul. Dalam hukum harus berapa bukti, Bah? Ya. Dua. Ini mana buktinya? Dia nampilin buktinya nggak? Oke, Bah, biar tidak melebar, dia kan tadi menyebutkan bahwa TSM ini, yang dimasuk TSM ini pada pasal 286. Kita bacakan pasalnya ya. Pasal ayat pasal 286 ayat 1. Pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, pelaksana kampanye dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih. Nah, ini yang dimaksudkan dia. Nah, kan dia berstatement bahwa 02 melakukan TSM, tapi dia statementnya ini tidak melihatkan bukti-bukti kecurangan itu. Nah, ini gimana nih? Kita mungkin kalau sebagai pembicara sebagai seorang pengamat, boleh saja kan dia. Tapi memang kalau dia menuduh ya harus, ya kan? Gitu. Kan tidak boleh tidak boleh memberikan janji. Iya, janji memberi uang. Ya. Atau materi lainnya. Kalau kata orang, kalau temen gue tidak boleh. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Kan kebanyakan yang nggak ketahuan. Iya. Banyak yang ketahuan. Sorry. Gitu. Jadi ini memang harus dibuktikan dengan benar. Betul. Dibuktikan secara di hukum positif kan harus bukti ya. Betul. Bukti. Ya, misalkan pada kamu memberikan janji, kapan janjinya, di mana, apa yang dijanjikan. Pakai ilmu jurnalistik lah ya. Betul. Ya kan? Saya dengar juga ada misalkan di paslon yang lain. Kemarin sempat dilaporkan ke Bawaslu oleh beberapa kawan itu menjanjikan kalau ini akan umroh atau apa misalnya. Itu janji yang hitung, itu juga bisa ya kan? Tetapi harus dibuktikan kapan, di mana janjinya, ya kan? Janji apa? Berarti kalau misalkan tidak bisa dibuktikan, semua dari paslon 01, 02, 03 bisa kemungkinan juga melakukan kecurangan itu. Ya bisa. Ya kan? Semua kan udah saya bilang bahwa semua paslon kan pengen menang, ya kan? Cuman selalu saya bilang prinsipnya, Prof Mahfud bilang kan gitu. Kalau yang kalah atau yang menang dituduh curang. Nah, itu. Kamu curang, ya kan? Wasitnya nggak benar, ya kan? Wasitnya nggak benar, itu biasa. Ya itu tinggal kalau dia bilang nggak benar, kan sekarang begini wasit tuh. Ketika dia mau memberikan keputusan hukuman terhadap pemain bola itu kan biasa langsung dibawa ke pinggir jalan TV, VAR. Metode VAR. Oh ini, ulang ya? Diving sih. Diving. Benar. Diving. Flying victim. Bagus ya, bagus sih. Kan ngocok. Tidak bisa. Misalkan money politik. Berapa yang dia kasih? Di mana? Jam berapa? Video, foto, ya kan? Dari mana sumber uangnya? Ya kan? Apakah dari Pak Prabowo? Ya kan? Atau dari timnya? Kemudian tim sukses. Ya kan? Tidak boleh misalkan dia berkampanye di masjid, ya kan? Siapa yang pernah dikampanye di masjid? Kan itu bisa jadi. Apalagi tadi? Kita mending lanjut dulu. Dia kan tadi bicara pasal. Ini ketentuan yang dilanggar itu seperti apa? Jangan-jangan dia juga salah paham memahami pasal ini. Ya, karena gua udah nonton duluan tadi, jadi agak-agak apa ya kan? Melanggar.